Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dewi Setiawati Gadi. Hari ini kita akan belajar tentang teknik pembuatan surimi. Yang akan kita pelajari yang pertama pengertian surimi dan yang kedua tentang teknik pembuatan surimi. Kita perlu tahu dari mana asal surimi. Surimi atau daging ikan lumat sampai saat ini merupakan salah satu produk yang masih cukup asing di Indonesia. Tetapi di negara asalnya yaitu Jepang, surimi sudah dikenal sejak ratusan tahun dan hingga sekarang merupakan salah satu industri perikanan yang cukup penting. Bahkan di beberapa negara telah berkembang juga seperti di Korea dan Amerika Serikat. Nah, apa itu surimi? Surimi adalah protein myofibrilar stabil yang diperoleh dari daging ikan yang dihilangkan tulangnya secara mekanis, yang dicuci dengan air dan dicampur dengan krioprotektan. Nah, krioprotektan adalah bahan anti denaturasi protein berupa gula dan bahan pengikat seperti pati yang digunakan untuk mempertahankan mutu surimi. Nah, surimi dibuat dari daging ikan giling yang telah diekstraksi dengan air dan diberi bahan anti denaturasi, kemudian dibekukan. Surimi merupakan produk antara atau bahan baku dalam pembuatan produk-produk turunan lainnya seperti kamaboko, fish nugget, sosis, dan lain sebagainya. Surimi terdiri dari dua. Yang pertama surimi yang dibuat tanpa penambahan garam atau dikenal dengan muen surimi. Dan yang kedua surimi yang dibuat dengan penambahan garam atau dikenal dengan KN surimi. Dalam pembuatan surimi, yang pertama kita perlu mempersiapkan bahan dan alat. Dalam hal ini, bahan utama yang digunakan adalah ikan segar, kemudian bahan tambahan berupa garam dapur, gula pasir, polifosfat, air es, dan lain sebagainya. Kemudian alat seperti pisau, meat chopper, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu memperhatikan tentang syarat pemilihan bahan baku surimi. Yang pertama, kita perlu memilih ikan yang digunakan itu harus ikan yang segar atau punya mutu yang baik. Dan yang kedua, kita harus memilih ikan yang memiliki kadar lemak rendah, di mana jika ikan memiliki kadar lemak yang tinggi akan mempengaruhi daya gelatinasi dari produk surimi yang dihasilkan. Selain itu juga akan menimbulkan ketengikan jika tidak ditambahkan dengan antioksidan. Dan yang ketiga adalah nilai pH ikan sangat mempengaruhi elastisitas dari produk surimi yang dihasilkan, sehingga perlu dipilih ikan yang memiliki pH 6,5 sampai 7. Tahapan-tahapan dalam pembuatan surimi yang pertama adalah ikan dicuci bersih, kemudian ditimbang, dibuang kepala, sirip, ekor, sisik, isi perut dan kulitnya, kemudian diambil daging ikannya. Kemudian tahap kedua adalah melakukan pencincangan atau penggilingan daging ikan sampai halus. Kemudian di saat penggilingan itu ditambahkan juga air es untuk menjaga suhu daging ikan tetap rendah. Tahap berikutnya adalah pencucian, di mana daging ikan dicuci atau lumatan daging ikan dicuci sebanyak 3 kali. Jika menggunakan daging ikan yang banyak mengandung lemak, maka pencucian itu ditambahkan dengan larutan NaCO3 sebanyak 5%, kemudian dicuci lagi dengan air es dan dibuang menggunakan kain sareng. Tahapan selanjutnya adalah penambahan sukrosa dan polifosfat masing-masing sebanyak 5% untuk sukrosa dan polifosfat sebanyak 3% untuk produk muen surimi, dan untuk produk KN surimi dapat ditambahkan sukrosa sebanyak 5% dan garam sebanyak 2,5%. Tahap selanjutnya adalah memasukkan surimi dalam bahan pengemas seperti kantong plastik polietilen dan dikemas secara vakum. Tahap
terakhir adalah surimi dibekukan pada suhu di bawah minus 33 derajat Celcius, kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Ini adalah beberapa produk turunan dari surimi seperti yang terlihat pada gambar. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.